Orang-orang Cina berontak. Sejak abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir yang menikah dengan penduduk Jawa, khususnya ke Batavia. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC di Batavia, banyak orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian dan keamanan kota Batavia dan sekitarnya. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal. Banyak dari antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada yang menjadi pencuri. Tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Batavia. Akhirnya VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut permisi briefjes atau masyarakat sering menyebut dengan surat pas. Apabila tidak memiliki surat izin, maka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon, Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun-kebun para milik VOC atau akan dikembalikan ke Cina. Biaya untuk mendapatkan surat izin itu yang resmi 2 ringgit per orang. Tetapi dalam pelaksanaannya, untuk mendapatkan surat izin terjadi pelewengan dengan membayar lebih mahal. Akibat banyak yang tidak mampu memiliki surat izin tersebut, VOC bertindak tegas. Orang-orang Cina yang tidak memiliki surat izin bermukim ditangkap. Tetapi mereka banyak yang dapat melarikan diri keluar kota. Mereka kemudian membentuk gerombolan yang mengacau keberadaan VOC di Batavia. Pada tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan itu. Para serdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping, memasuki rumah-rumah orang Cina dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Orang-orang Cina yang berhasil meloloskan diri kemudian melakukan perlawanan di berbagai daerah. Misalnya di Jawa Tengah, salah satu tokoh yang terkenal adalah Owe Panko atau kemudian dikenal dengan sebutan Kie Panjang. Nama ini dikaitkan dengan perannya yang memimpin perlawanan orang-orang Cina terhadap VOC, kemudian menumbuhkan kekacauan yang meluas di berbagai tempat terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapat bantuan dan dukungan dari para bupati pesisir. Atas desakan para pangeran, Raja Pakubuwana II juga ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Pada tahun 1741, benteng VOC di Kartasura dapat diserang sehingga jatuh banyak korban. VOC segera meningkatkan kekuatan tentara dan persenjataan hingga pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Pada kondisi yang demikian ini, Pakubuwana II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan VOC. Sikap Pakubuwana II yang demikian ini telah menambah panjang barisan orang-orang yang kecewa dan sakit hati di lingkungan keraton. Kondisi ini pula yang telah mendorong VOC kemudian melakukan intervensi politik di lingkungan istana. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Raden Mas Said Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I lahir di Kartasura 7 April 1725 dan meninggal di Surakarta 23 Desember 1795 pada umur 70 tahun. Pendiri Praja Pak Mangkunegara, sebuah kadipaten agung di Jawa bagian tengah selatan dan pahlawan nasional Indonesia. Pangeran Mangkubumi merupakan gelar berganda, yaitu seorang pangeran yang menjabat sebagai Mangkubumi atau kepala pemerintah. Jadi, Pangeran Mangkubumi bukanlah nama seseorang, melainkan nama sebuah jabatan gelar. Pangeran Mangkubumi ini sering dipakai di Pulau Jawa, Kalimantan, dan lain-lain.
Sri Sultan Hamengkubuwana I lahir di Kartasura 6 Agustus 1717 dan meninggal di Yogyakarta 24 Maret 1792 pada umur 74 tahun. Merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 sampai 1792. Latar belakang perlawanan. Dalam sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004, 1981, karya MC Rickleves, perlawanan yang dilakukan oleh Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi dilatar belakangi oleh intervensi dan campur tangan VOC terhadap urusan internal Keraton Mataram sikap Pakubuwono II yang berwenang-wenang terhadap bangsawan Mataram dan tunduk terhadap VOC, keinginan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi untuk mengambil hak atas kekuasaan beberapa daerah Mataram. Kronologis peristiwa perlawanan. Saat Mas Said mendapat kenaikan pangkat, ia mendapat cercaan dari keluarga kepatihan. Ia pun sakit hati dan muncullah niat membalas VOC yang telah membuat keluarga kerajaan menjadi kacau. Mas Said menuju ke Nglaron untuk memulai perlawanan. Perlawanan ini cukup kuat dan mendapat dukungan dari masyarakat sehingga menjadi ancaman serius bagi Pakubuwono II sebagai Raja Mataram. Oleh karena itu, tahun 1745, Pakubuwono II mengumumkan barang siapa yang dapat memadamkan perlawanan Mas Said akan diberi hadiah sebidang tanah di Sukowati. Pangeran Mangkubumi mendengar sayembara ini dan ia berhasil memadamkan perlawanan Mas Said. Tetapi Pakubuwono II mengingkari janjinya memberi hadiah. Akhirnya terjadi konflik antara Mangkubumi dan Pakubuwono II. Dalam suasana konflik, Gubernur Jenderal mengeluarkan kata-kata yang berisi menuduh Pangeran Mangkubumi berambisi mencari kekuasaan. Akhirnya Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya pergi menemui Mas Said. Mereka bersepakat melawan VOC. Tokoh-tokoh yang berperan dalam perlawanan. 1. Pakubuwono II. 2. Raden Mas Said. 3. Raden Satawijaya. 4. Suradiwangsa. 5. Pangeran Mangkubumi. Akhir perlawanan. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said berakhir ketika VOC mengadakan perjanjian damai lewat perjanjian Giyanti dengan Pangeran Mangkubumi dan perjanjian Salatiga dengan Mas Said. Dampak yang ditimbulkan perang untuk Indonesia yaitu membuat Mangkubumi bersedia menandatangani perjanjian Giyanti dan Raden Mas Said menandatangani perjanjian Salatiga.